Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pada kesempatan berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki pada bulan Ramadan, bulan suci Ramadan yang kita lakukan puasa. Kewajiban puasa ini adalah karena dipardukan oleh Allah, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, dipardukan kepadamu berpuasa untuk seperti dipardukan kepada orang-orang yang sebelum kamu, semoga atau supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, paman syahida minkumus syahra falyasum. Pada ketika Allah mengatakan, siapa yang melihat dengan bulan, maka berpuasalah kamu dan wajiblah kamu berpuasa dengan sebab melihat hilal Ramadan. Berikutnya, kalau kita sudah sampai apa yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan berpuasa Ramadan, maka yang kita jaga dan kita pelihara adalah di antaranya pembicaraan dan perbuatan kita dalam mengerjakan Ramadan itu, mengerjakan puasa Ramadan itu, mesti pula kita menjaga mulut dan perbuatan kita daripada hal-hal yang terlarang sebenarnya di dalam berpuasa itu. Apabila kita lakukan hal-hal yang bertentangan yang telah diperingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang itu pada ketika dia mengerjakan puasa bukan hanya menjaga sekedar menjaga dengan lapar dan haus saja, tetapi Rasul mengatakan, pelihara dan jagalah mulut dan pembicaraan kamu pada ketika kamu dalam berpuasa itu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yawma as-sawmi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa apabila kamu sudah masuk pada berpuasa dari salah seorang kamu, maka janganlah kamu berkata porno, janganlah kamu berbuat yang porno. Demikian juga jangan juga kamu berkata kasar. Apabila ada seseorang yang mencela, yang menghina dengan kamu atau mengancam dengan kamu, maka katakanlah inni shaim, bahwa aku adalah berpuasa. Dalam hadis ini diminta kepada kita bahwa dalam berpuasa itu kita menjaga mulut kita daripada menghina orang lain. Kita menjaga perbuatan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan
Dan apabila ada orang yang mengatakan kepada kita atau menghina kepada kita atau melecehkan dan menghina kepada kita, maka katakanlah bahwa dirinya berpuasa, bahwa dirinya tidak ingin memberikan balasan terhadap seseorang yang menghina dan mencaci dengan perbuatan, dengan mencaci dia dalam ketika dia berpuasa. Maka dia mengatakan kepada orang itu, inni shaimun, aku berpuasa, dan berpaling daripada orang tersebut, dan dia melewati dengan orang tersebut, tidak melakukan pembalasan dan tidak dendam dengan orang lain. Sifat melakukan balasan terhadap orang yang mencela, terhadap orang yang memaki kita, itu sebuah perbuatan yang tidak baik, yang memunculkan perkara baru apabila kita membalas dengan cacian orang lain, tetapi diperintahkan kepada kita hanya untuk berdiam dan berpaling daripada orang yang menghinakan kepada kita. Dan perkataan buruk, perkataan jahat, perkataan yang sebenarnya harus kita jaga, jangan sampai menghinakan kepada orang lain. Bahkan ada orang yang menghinakan kita, melecehkan kita, tetap Rasul mengatakan jangan dibalas dan jangan dilakukan perbuatan balik daripada kita untuk membalas dengan dia itu. Sebuah hadis yang lain mengatakan bahwasanya apabila seseorang itu tidak mau meninggalkan perkataan buruk, perkataan jahat, perbuatan yang dilarang dalam ketika dia berpuasa, maka Allah tidak akan menerima dan Allah tidak akan memberikan balasan terhadap orang itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahul Bukhari. Rasulullah SAW telah mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, perkataan jahat, dan perbuatan yang tidak baik itu pada ketika dia berpuasa, maka tidak ada Allah memiliki kepentingan untuk membalasnya, bahwa dia telah meninggalkan makan dan minum pada siang hari itu. Allah berlepas daripada orang itu dan tidak akan memberikan balasan terhadap orang itu, karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan, perbuatan yang tidak baik pada ketika dia melakukan puasa itu. Pada ketika orang melakukan ibadah haji sama saja orang melakukan ibadah haji sama. Apabila dia sudah masuk ke dalam ihram, apabila sudah masuk ke dalam pekerjaan ataupun ibadah haji itu, maka Allah melarang fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Berpuasa itu juga sama seperti itu, bahwa kalau perbuatan haji tadi dicampuri dengan kata-kata porno ataupun melakukan jima dengan istrinya sekalipun, dia melakukan jima dengan istrinya sekalipun, maka dilarang. Perbuatan ibadah haji apabila dicampuri dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu ditolak perbuatan itu. Jadi orang yang fala rafasa itu artinya jangan jima dengan istri kamu pada ketika kamu beribadah haji. Dan pada ketika kamu beribadah haji juga jangan melakukan perbuatan fasik, perbuatan buruk, perbuatan bertentangan dengan hukum. Dan jangan juga melakukan jidal. Jidal itu berdebat atau bertengkar
atau permasalahan sepele tapi didebatkan pada ketika dia melaksanakan ibadah, khususnya itu pada ibadah haji. Sama saja pada puasa juga demikian. Apabila kita melakukan puasa yang difardukan oleh Allah dengan fardu ain itu, maka kita berupaya agar puasa kita itu benar-benar bernilai di sisi Allah dan memiliki balasan yang nantinya kita akan terima sesudah di alam akhirat. Maka kita harus menjaga apa-apa yang dilarang dalam berpuasa itu, mesti kita harus menjaganya dan harus perhatian penuh terhadap apa yang sudah dinyatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang berpuasa tetapi tidak menerima balasan. Rasul mengatakan, qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahra. Yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada memiliki balasan, tidak diterima oleh Allah daripada puasanya kecuali hanya lapar saja. Dan banyak orang yang mengerjakan ibadah qaimun, dia warubba qaimin, dan banyak orang yang melakukan ibadah laisa lahu min qiyamihi, tidak ada mendapat balasan daripada ibadahnya itu, dari ibadahnya pada ketika bangun di tengah malam, illa sahra, kecuali hanya dia tidak tidur di malam hari padahal dia dalam keadaan beribadah, tetapi Allah tidak menerima ibadahnya itu karena disertai dengan perbuatan tidak baik, perbuatan maksiat, perbuatan fasik, perbuatan fajir, dan hal-hal yang lainnya. Jadi kalau sudah diketahui bahwasanya pada ketika kita melakukan puasa itu berkewajiban kita menjaga diri agar puasa kita menjadi puasa yang bernilai di sisi Allah, agar mendapat balasan daripada Allah. Maka kita harus menjaga dengan puasa tersebut dengan mulut dan perkataan serta perbuatan kita mesti selaras dengan ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, tidak melenceng daripada itu, dan tidak diperbolehkan kita melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Jadi semacam seperti tadi itu menghina kepada orang lain, perbuatan yang lain mungkin ada berbohong terhadap orang lain pada ketika dia berpuasa tapi berdagang atau berjualan tetapi berdusta, sama saja juga itu membuat pahala puasa itu tidak akan diterimanya dan tidak ada mendapat balasan di sisi Allah. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Satu kali kita melakukan perbuatan ibadah maka dibalas dengan 10. Tapi kalau dicampuri dengan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, maka mereka itu dan dia itu tidak akan mendapat apa-apa. Barangkali itu yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mudah-mudahan kita bisa menjaga lidah kita, menjaga perbuatan kita daripada segala yang dapat merusak puasa itu sendiri. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya lapar dan haus saja, itulah yang dikatakan oleh Rasul. Maka semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita agar kita menjadi orang yang beriman, melaksanakan puasa dengan benar dan dengan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, tidak melakukan perbuatan yang maksiat, tidak perbuatan yang dosa. Maka seperti itulah yang kita harus lakukan.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.